Bagi lu semua yang langsung nge-hate dan langsung ngata-ngatain timnas dan pemain-pemainnya, mending lo lihat dulu ini deh. Pada kita nih, inget ya, nih kita tuh pertama kali ikut Piala Asia. Udah gitu, sekali ikut kita tuh tembus sampai semifinal loh guys, semifinal. Menurut gua selama liga timnas Indonesia tuh mainnya bagus, jadi jangan sampai satu atau dua kesalahan tuh lo jadi hujat-hujat timnas gitu. Ngerti nggak? Menang dipuja-puji, kalah dicaci maki, pengecut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Adalah kebiasaan buruk dan bobrok. Ketika timnas Indonesia menang, kita semua memuja-muji bahwa pemain timnas kita hebat, pemain timnas kita luar biasa. Tetapi ketika timnas kita kalah, kalian malah mencaci maki, kalian malah menyerang dengan kata-kata yang tidak pantas ke akun media sosial dari timnas kita. Benar-benar bangsat namanya. Menjadi supporter sejati, sering kali saya katakan bahwa kita harus tetap mendukung timnas Indonesia, baik itu di saat mereka menang maupun di saat mereka kalah. Itu baru saya acungi jempol. Tetapi ketika kita menjadi supporter timnas Indonesia, kita hanya mendukung di saat mereka menang dan menghujat di saat mereka kalah, Anda benar-benar bangsat. Anda tidak jauh beda dengan manusia-manusia brengsek, dengan manusia-manusia pengecut, dengan manusia-manusia pecundang dan penjilat yang selama ini selalu menyerang Coach Sintayong, yang selama ini selalu menyerang PSSI, yang selama ini selalu menyerang Pak Erick Thohir, dan juga yang selama ini selalu menyerang timnas Indonesia. Mari kita bangun mental kita. Mari jangan kita memandang hanya dari satu sisi saja. Bacotan-bacotan kita tidak segampang, tidak semudah dengan perjuangan mereka di tengah lapangan. Mereka berjuang, mereka berusaha, mereka ingin meraih prestasi. Tetapi kita harusnya sadar bahwa timnas Indonesia kita saat ini adalah timnas debutan. Dan baru pertama kali mereka lolos sampai ke perempat final ini. Ayo, menjadi pendukung sejati harus benar-benar kita berada di belakang mereka. Entah di saat mereka menang ataupun di saat mereka kalah. Jujur, ketika saya membaca beberapa komen di akun media sosial dari timnas kita, benar-benar luar biasa. Bagaimana timnas kita bisa maju kalau mentalitas dari kita sebagai supporter sudah seperti ini? Ayo, tolonglah. Mari kita rubah cara pandang kita. Rubah mindset kita. Bahwa menjadi supporter sejati, menjadi pendukung timnas, kita harus tetap setia bersama mereka. Entah itu di saat mereka menang maupun di saat mereka kalah. Mereka bermain bukan mengatasnamakan atas Marcelino Ferdinand. Mereka bermain bukan atas kebanggaan untuk seorang Coach Sintayong. Ataupun mereka bermain bukan atas kebanggaan dari Nathan Joe dan lain sebagainya, atau dari PSSI dan lain sebagainya. Tidak. Mereka bermain untuk perjuangan mereka itu dipersembahkan kepada bangsa dan negara ini, untuk mengangkat marwah dari bangsa kita ini. Saat ini saya secara pribadi mau katakan bahwa mereka
sudah mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa ini. Perjuangan mereka sudah sangat luar biasa. Dan saya harus patut memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua supporter Timnas Indonesia yang telah mendukung Timnas Indonesia. Entah itu di saat mereka kalah maupun menang. Kepada Coach Sintayong, kepada Pak Erick Thohir, kepada PSSI, kepada seluruh pemain Timnas Indonesia. Kalian adalah yang terbaik. Kalian sudah sangat luar biasa, sudah sampai di titik ini. Mari kita lanjutkan lagi. Come on guys, come on guys. Yo, masih bisa yuk. Are we giving up or fighting back? Are we giving up or fighting back? Arhan, kenapa lesu? Pegel tangannya yang lempar mulu, ntar kita beliin koyo. Bagus banget kamu tadi, thank you banget. Nathan, don't do that. Kenapa murung? Kamu tuh, aduh, pegel. Kenapa? Capek ngegendong tim. Oh my god, appreciate that. Thank you banget Nathan. Thank you banget teman-teman. Guys, masih ada satu lagi. Lawan Guinea. Bisa kita, bisa lawan Guinea. Aduh, itu strategi kita emang. Jadi kita lawan Guinea, nanti kita nggak ketemu Bang Messi. Itu dia strateginya. Masuk grupnya itu lawannya Prancis, masuk Selandia Baru sama Amerika Serikat gitu. Siapa ya? Selandia Baru. Benderanya mirip siapa? Mirip Australia. Australia kita kalahin 1-0. Aman itu mah. Selandia Baru, Pasar Baru kita punya drifting. Siapa lagi? Amerika Serikat. Ya elah, Amerika Serikat main basket aja. Sama urusin tuh gembel lu di New York tuh. Gak usah lah lu main ini nih, main bola lu. Amerika Serikat. Kita banyak tuh ame Jordi, ame seluruh rakyat Indonesia kita ada di belakang kita, gitu. Ya, jangan ya, Prancis, ya ampun. Jangan takut sama tuan rumah. Paris itu, aduh, bukan negara sepak bola. Paris itu negara copet. Sama ini, tempat ini, orang MLM liburan. Nah, itu dia. Jadi nggak usah ditakutin, apalagi nanti kita habis ini kita cari kos-kosan di sana. Kita masih punya waktu sampai tanggal 9. Kita curi permainan mereka. Oke? Bisa. Yes, alhamdulillah Timnas Indonesia menjadi peringkat 4 Piala Asia U23 di Qatar. Kenapa gue bersyukur ngucap alhamdulillah? Karena jangan lupa guys, target PSSI hanya lolos 8 besar. Dan Sintayong dengan pasukannya Garuda Muda kita sudah melebihi target yang diberikan oleh Pak Erick Thohir, yaitu lolos ke semifinal walaupun harus kalah dari Uzbekistan. Bahkan Garuda Muda harus berjuang sampai titik darah penghabisan di pertandingan terakhir perebutan juara ketiga melawan Ali Jasim dan kawan-kawan. Walaupun kita masih belum beruntung kalah 2-1, tapi sama sekali performance pemain kita tidak buruk. Mereka berjuang, mereka mengerahkan seluruh kemampuannya guys. Dalam press conference pasca kekalahan dari Irak tadi malam, Sintayong mengungkapkan penyebab kekalahan Indonesia. Ada perbedaan level performa hampir semua pertandingan kecuali 1-2 pemain. Kami harus memainkan 11 pemain yang sama. Mungkin itu penyebab kami mengalami kesulitan. Tentu saja para pemain sangat letih dan habis fisiknya. Statistik pertandingan semalam juga tidak buruk-buruk amat. Bahkan kita unggul dalam possession ball sebanyak 51,9%. Ya, turnamen sudah selesai untuk Indonesia. Tapi jangan kecewa guys, Indonesia masih punya satu peluang untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris, yaitu melalui pertandingan playoff melawan Guinea di tanggal 9 Mei minggu depan. Jadi Guinea ini merupakan juara keempat di turnamen serupa di benua Afrika. Mereka hanya kalah 1-0 di babak semifinal melawan Mesir dan hanya kalah adu penalti oleh tim kuat Mali. Guinea bukan lawan yang mudah untuk dihadapi, tapi dengan kekuatan full, dengan semangat dan fokus, Indonesia bisa mengalahkan Guinea dan mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris, insya Allah.
Pertandingan akan diselenggarakan di Stadion Clairefontaine di Prancis. Ya, kita ke Prancis duluan sebelum Olimpiade dimulai. Stadion ini merupakan stadion tempat latihan resmi atau training camp timnas Prancis. Jadi Mbappe dan kawan-kawan sering berlatih di sini, guys. Semoga aja stadion ini menjadi stadion keberuntungan kita lagi selain Abdullah bin Khalifah. Ya, respect setinggi-tingginya untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Selama turnamen Piala Asia U23 ini berlangsung, mereka sudah memberikan yang terbaik. Mereka sudah membuat bangga supporter Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia secara umum, guys. Stop bullying. Kalian gak berhak untuk membuli pemain kita. Bad days atau bad performance bisa terjadi sama siapa aja, guys. Kita sebagai supporter tidak berhak membuli. Sedih boleh, kecewa boleh, tapi jangan ngebully. Kritik boleh, tapi pakai kata-kata yang sopan, guys. Oke? Biar bagaimana juga mereka adalah harapan kita di masa depan. Mereka yang akan membuat Garuda terbang tinggi, dan juga mereka yang akan membuat Indonesia selalu berkibar. Jadi tetap terus dukung timnas Indonesia, Garuda Muda, dimanapun mereka berjuang. Angkat kepala kalian, tegakkan badan. We must fight back. Semangat. Komentar guys, siap. Apresiasi dulu mereka udah masuk semifinal walaupun nggak masuk 3 besar, tapi ini pencapaian yang luar biasa bagi debutan. Irak 2, Indonesia 1. Gua mau wanti-wanti dulu, kan tadi gol kedua kesalahan Justin Hapner. Gua nggak mau ada cacian, ada makian, ada hujatan, karena itu ya dia bermain di sepanjang turnamen itu bermain bagus, cuman ada 1-2 kesalahan, biasalah namanya pemain muda. Itu jadi bahan pembelajaran. Kita bahas permainannya dari awal babak pertama sampai terjadinya gol Ivar Jenner. Itu kita yang menguasai permainan, kita lebih nyaman megang bola sampai jadi gol tuh, dan seterusnya sampai terjadi golnya Irak. Itu setelah gol Irak itu kita kelihatan banget nggak nyaman megang bola. Lanjut di babak kedua kita kelihatan banget kecapean, kaki pada berat buat lari, pada salah passing, pada salah ambil keputusan. Yaitu gara-garanya kecapean sih, jadi kita bermainnya nggak maksimal. Padahal lawan Korsel dan Jordania kita main bagus kok, bisa membuktikan main bagus. Cuman ini faktor kecapean sih kayaknya. Dengan hasil pertandingan ini kita resmi lawan Guinea di babak playoff buat ke Olimpiade. Semoga aja menang. How disappointing it is to lose the direct qualification to Paris Olympic Games. Yeah, very disappointed. Also lost the semi-final against Uzbekistan. So this was one of the two chances we had. Now we have one more chance against Guinea on 7 May, if I'm right. So yeah, that's our last chance. So yeah, we need to win that game to go to the Olympics. And yeah, very disappointed. Everyone very tired. Little injury, everyone. So yeah, very disappointed. Very disappointed. Thank you. Ya, kita harus mengakui bahwa mereka sangat lelah. Mereka sangat capek, seperti yang dikatakan oleh Ivan Jenner tadi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Komentar di season pertama ini kita melihat bagaimana dukungan dari supporter sejati. Inilah orang-orang yang mau mendukung timnas Indonesia agar mereka tetap maju. Soal kalah ataupun menang itu barang biasa, bukan menjadi tolak ukur yang paling fundamental. Namanya olahraga, apalagi sepak bola, kalah dan menang itu barang biasa. Klub-klub besar sekalipun pasti ada kalah dan pasti ada menang. Jangan kita terlalu arogan, jangan kita terlalu egois, memaksa bahwa kita harus menang dan menang terus. Tidak mau terima kekalahan. Ayo tolong, jadilah pendukung sejati, jadilah supporter timnas sejati. Mereka itu kuat karena dukungan dari kita rakyat Indonesia. Coba kita bayangkan euforianya rakyat Indonesia ketika mereka nonton bersama-sama
ada yang di kantor, ada yang di lapangan terbuka, ada yang di jalan raya, ada yang di rumah-rumah, ada yang di kampung-kampung. Dan itu terjadi bukan hanya di satu tempat, tetapi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Semua orang merasakan kebahagiaan, merayakan euforia dari timnas Indonesia. Jadilah supporter sejati, jangan menjadi pecundang, jangan menjadi pengecut yang dukung timnas hanya di saat mereka menang, lalu tidak mendukung timnas di saat mereka kalah. Dan sadisnya, kata-kata yang diucapkan, dilontarkan dalam media sosial pemain-pemain timnas itu sungguh saya baca, saya sangat sedih. Beginikah etika kalian? Beginikah tata krama kalian? Beginikah yang kalian bilang bahwa kami mendukung timnas Indonesia, kami mendukung timnas Garuda, tetapi ternyata dukung hanya di saat mereka menang, lalu dicampakkan di saat mereka kalah. Makanya tadi di awal video saya katakan bahwa ketika menang dipuja-puji, tetapi ketika kalah mereka yang dapat adalah caci maki, cercaan dengan kata-kata yang tidak pantas. Mari kita lanjutkan lagi. Dapat bola cari kawan passing, dapat bola cari kawan passing. Gak usah kau gocek, gak usah kau goyang-goyang, sambat, tangguh, semua segala macam Marcelino. Capek ngeliat kau main kemarin, Cuk. Kau dikritik juga bukan gara-gara kita nggak sayang, karena sangat sayangnya sama talentamu, makanya kami kritik. Setelah golmu di Piala Asia, performamu selalu menurun. Kayaknya kau harus hapus semua media sosialmu, kawan. Gak usah lihat dulu TikTok, Instagram, pujian-pujian ini. Karena sekali kau dipuji, kau lihat sekarang kau bermain jelek kan. Hampir semua ngeritik kau. Memang permainanmu udah sangat-sangat menurun. Karena kami sayang samamu, makanya kami kritik. Buat pelajaran aja lah, ini kau masih muda, kawan. Kau memang masih sangat-sangat muda, tapi kami berharap sangat-sangat banyak padamu. Habis dari pegelaran ini, kiranya di klub nanti kau banyak belajar dan kau semakin berkembang. Sukses terus. Yang pertama, kalau ada yang bilang timnas U23 ini gagal di ajang ini, berarti ini orang benar-benar goblok dan gak paham bola. Justru menurut kami ya, lolos atau enggaknya tim ini ke Olimpiade, timnas U23 ini bisa disebutkan tim terbaik loh di ajang ini. Kenapa demikian? Timnas U23 pertama kali loh ikutan ajang ini dan belum ada sejarahnya di ajang ini. Dari zaman baheula tim yang disebut tim debutan bisa sampai ke semifinal. Belum ada, cuma Indonesia doang yang bisa. Apalagi peringkat kita itu salah satu yang terendah loh di ajang ini, yakni 134. Cuma di atas satu strip dari Malaysia yang jeblok abis di ajang ini. Jadi buat kami timnas U23 ini udah luar biasa loh. Yang kedua, bagi orang-orang yang bilang pemain lokal itu 11-12 dengan pemain keturunan, ini menurut kami ya bisa kalian lihat sendirilah. Ini nggak tepat sama sekali. Buktinya, hilangnya Rafael Struijk di lini depan benar-benar kerasa buat timnas. Sananta itu mati loh di laga ini. Pegang bola nggak bisa, ngejar pun sulit, dribbling pasti kerebut. Beda kelas sama Struijk. Yang ketiga, beda kelas liga.
Di sini jelas terlihat ya, kualitas Liga Uzbekistan ini jauh lebih baik dibanding Liga kita. Passing para pemain Uzbekistan ini bagus, kuat, ngotot. Sementara timnas Indonesia bisa dibilang bagus ya cuma di bawah Sintayong. Giliran balik lagi ke Liga ya anjlok lagi. Yang keempat, ada beberapa pihak yang tertawa lebar melihat Indonesia kalah dari Uzbekistan. Yakni yang pertama adalah tentu saja Toel, yang kedua lokal Pred, yang ketiga AFC, Qatar, Korea dan Jordania, serta Vietnam, Malaysia dan Thailand. Lucunya pihak-pihak yang kalah ini malah pihak pecundang semua, sebab mereka jauh lebih bobrok di ajang ini dibanding Indonesia. Ayo tegakkan kepala kalian para Garuda Muda, harapan masih ada. Indonesia masih bisa punya peluang untuk lolos ke Olimpiade andai bisa memenangkan di laga perebutan peringkat ketiga yang akan berjumpa dengan Irak. Ya, timnas U23 dipastikan jumpa Irak di perebutan peringkat ketiga, sebab di laga selanjutnya kemarin ternyata Irak kalah 0-2 dari Jepang. Andai pun kalah melawan Irak, Indonesia masih punya kesempatan lolos ke Olimpiade. Andai nanti di babak playoff melawan Guinea, Indonesia bisa menang. Jadi semangat terus. Oke guys, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak 2-1. Ya, hasil ini membuat kita menjadi juara keempat ya. Dan kita harus berjuang di babak playoff melawan Guinea untuk ke Olimpiade Paris. Ya jujur sedih sih ya, sedih, tapi sekaligus bangga gitu. Kita yang biasa cuman main di AFF, sekarang kita debut di AFC U23 dan kita langsung masuk semifinal. Itu adalah hal yang harus diapresiasi untuk timnas Indonesia. Ya, kita harus mengapresiasi kepada pemain timnas yang sudah berjuang dengan luar biasa ya di turnamen kali ini. Dan semoga harapan gue tuh kita nggak ada yang mengkritik dan menghujat lah ya. Mengkritik nggak apa-apa, asal mengkritik yang membangun gitu. Jangan sampai mengkritik yang atau menghujat dengan kata-kata yang kasar ya. Maksudnya kita aja sedih, apalagi pemain timnas gitu yang main kan. Betapa sedihnya juga kan mereka. Makanya kita harus mengapresiasinya ya. Jangan dibiasakan untuk dikit-dikit menghujat. Kalau bisa stop kayak gitu. Ya mungkin itu aja yang pengen gue omongin. Semoga timnas Indonesia bisa menang lawan Guinea dan lolos ke Olimpiade Paris. Semangat timnas. Buat yang nonton, jangan lupa Jumatan. Berarti emang nggak pantas lawan Argentina, coy. Belum pantas. Pemain masih egois. Bek kanan kocar kacir. Pokoknya Hubner sama Nathan top ya. Gua apresiasi. Yang lain apresiasi sendiri ya. Soalnya dua itu doang yang bagus. Guys, gue mau ngajak kita semua sama-sama semuanya mengapresiasi Timnas Indonesia U23 yang telah berusaha keras ya menunjukkan permainan terbaiknya di Piala Asia U23. Siapa yang nyangka awalnya kalau Timnas Indonesia U23 ini bisa nyampe semifinal dan akhirnya pun juara 4 nih ya, peringkat keempat Piala Asia U23. Nggak ada yang nyangka, apalagi Timnas Indonesia merupakan tim debutan, yaitu adalah pertama kalinya dalam sejarah tim nasional Indonesia U23 mengikuti Piala Asia U23. Perlu diingat guys, Timnas Indonesia ini lagi berkembang guys, sedang berprogres, udah bagus banget bisa mencapai semifinal, semoga di gelaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Intinya sekarang udah deh, kita fokus aja sama playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea, negara yang tentunya tidak mudah untuk dilawan. Pertandingan antara Indonesia lawan Guinea ini dilangsungkan tanggal 9 Mei di Prancis ya. Jadi Indonesia tetap berangkat ke Prancis, tetap bahkan lebih dulu dari tim-tim lainnya di Olimpiade. Tapi playoff dulu ya, harapannya semoga bisa aja menang ya, nggak ada yang nggak mungkin. Dah, kita sama-sama support aja Indonesia ya. Oke, terima kasih Garuda dan semangat untuk menatap pertandingan selanjutnya. Let's go! Respect buat Nathan Chaon. Kelasnya emang beda, luar.
Terima kasih banyak untuk seluruh pemain tim nasional Indonesia. Terima kasih banyak untuk STY dan seluruh staf kepelatihan. Serta terima kasih banyak untuk PSSI yang selalu mensupport penuh. Dan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat Indonesia yang tidak henti-hentinya mendukung timnas. Dan kami tetap akan bangga karena ini hasil yang luar biasa. Ini perkembangan yang cukup signifikan. Tetap bangkitkan semangat mental untuk menghadapi Guinea di babak playoff. Mudah-mudahan kita lolos ke Olimpiade Paris. Apapun hasilnya, kita akan tetap mensupport tim nasional Indonesia. Mantap. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna bagi kita semua dan bisa menyadarkan kita bahwa aksi hujat menghujat dan pembulian itu sangat tidak bagus, sangat tidak dibenarkan ketika kita mau menjadi supporter dari timnas Indonesia. Ketika kita mengkritik tidak apa-apa, tetapi jujur saya dari tadi pagi mencoba untuk melihat beberapa komentar di media sosial, bahkan di akun-akun pribadinya para pemain timnas, itu sungguh sudah sangat keterlaluan. Tetapi apapun itu, mungkin ini adalah pil pahit yang harus ditelan oleh para pemain timnas, dan harapan saya bahwa para pemain timnas yang akun-akunnya itu diserang oleh netizen, jadikanlah itu sebagai bahan pembelajaran, dan juga harapan saya agar komentar-komentar yang tidak membangun di-skipkan saja, anggap saja itu angin lalu dan lain sebagainya. Mari terima saja kritikan-kritikan yang positif, yang mungkin ini menjadi pembelajaran penting dan mungkin ini menjadi pengalaman yang sangat berarti buat kalian. Tetapi kami sebagai supporter sejati, kami tetap mendukung kalian, entah itu di saat kalian menang maupun di saat kalian kalah. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada para pemain timnas. Kalian sungguh luar biasa. Kalian sudah sangat hebat. Di mata kami, kalian begitu istimewa. Terima kasih kepada Coach Sintayong yang telah mengajarkan, yang telah memberi ilmunya, yang telah mendidik, yang telah mengasuh timnas Indonesia sehingga mereka bisa berkembang sampai sejauh ini. Terima kasih kepada PSSI, spesial kepada Pak Erick Thohir yang telah berjuang keras untuk mensupport timnas Indonesia. Di tangan Pak Erick, rakyat Indonesia baru bisa merasakan bahwa timnas Indonesia ini benar-benar luar biasa. Rakyat Indonesia bisa merasakan kebahagiaan yang dipersembahkan oleh timnas Indonesia. Sungguh ini menjadi catatan sejarah bagi rakyat Indonesia, bahwa ketika PSSI dipimpin oleh seorang Erick Thohir benar-benar telah mengangkat marwah ini dalam dunia sepak bola. Dan juga terima kasih kepada seluruh supporter timnas Indonesia di mana saja kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, maupun supporter timnas Indonesia yang ada di luar negeri, entah itu di Qatar ataupun di Malaysia ataupun dimanapun kalian berada. Saya secara pribadi hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan-dukungan Anda kepada timnas Indonesia. Mari bersama kita pasti bisa, dan jangan pernah kita biarkan timnas Indonesia berjalan sendirian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.